Bro and Sis, jelang lebaran para pekerja biasanya akan menerima tunjangan hari raya atau THR dari kantor tempatnya bekerja. Tapi siapa nih di antara Bro and Sis yang masih suka boros dalam mengelola uang THR? Agar lebih bermanfaat, ada baiknya kita mengelola THR dengan cermat, Bro and Sis. Nah, berikut ini kita akan kasih tips mengelola THR. Yuk, langsung aja disimak video berikut. Ketika masyarakat menerima THR, yang pertama kali harus dilakukan adalah membagi prioritas. Ada prioritas yang memang ditabung untuk keperluan mudik ataupun rekreasi pada saat puncak lebaran. Ada juga yang prioritasnya tidak mudik dulu, tetapi dananya harus dialokasikan misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ada di kampung. Tetapi yang paling penting selain menjaga prioritas adalah meyakini dulu bahwa semua kewajiban-kewajiban yang sedang jatuh tempo seperti cicilan kredit motor ataupun KPR, itu prioritas dulu dari THR harus langsung dibayarkan sebelum prioritas kebutuhan ataupun belanja sekunder lainnya. Dengan THR 5 juta rupiah yang diterima, setidaknya 1-2 juta rupiah itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan mudik lebaran. Kemudian sisanya 1 juta rupiah untuk pemenuhan cicilan ataupun kebutuhan minimum 1 juta rupiah. Kemudian sisanya THR ini bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan investasi. Berarti ada sisa 2-3 juta rupiah dari THR sebaiknya masuk ke dalam investasi. Jadi baik investasi reksadana saham, obligasi, ataupun membeli emas, tapi intinya jangan sampai uang THR itu habis dalam 1 bulan. Karena THR ini juga jadi salah satu kunci penting untuk menjaga kesinambungan pendapatan dalam jangka yang panjang, terutama dari income yang sifatnya pasif. Ketika THR masuk ke investasi menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tadi bisa menjadi penerimaan tiap bulan ke depannya setelah lebaran selesai. Dalam konteks lebaran, ketika THR, kemudian pendapatan tidak bisa juga menutup kebutuhan karena keluarganya mungkin banyak atau memaksakan diri untuk pulang kampung, mudik lebaran, maka tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang akhirnya mengandalkan pinjaman. Ada yang menggadaikan barangnya, ada juga yang meminjam. Asalkan catatannya adalah pinjaman sah-sah saja, asalkan memahami konsekuensi dari pinjaman tersebut yang harus dilunasi pasca lebaran. Yang kedua tentunya pinjaman tersebut juga harus pinjaman yang entitasnya legal atau terdaftar di OJK. Dalam momentum lebaran, biasanya masyarakat juga mudah tergoda oleh iming-iming promo dan diskon yang memang memanfaatkan situasi di mana masyarakat menerima THR dalam jumlah yang cukup besar. Ini perlu diwaspadai, artinya berbelanja itu bukan hal yang salah, tetapi berbelanja hanya karena promo dan diskon, padahal ini temporer dan ini tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jangka menengah maupun panjang. Nah, ini tentunya adalah belanja yang harus dihindari, karena termasuk belanja yang sifatnya impulsif. Jangan sampai uang THR habis, tetapi kemudian menyesal ketika selesai lebaran, ternyata harus berutang bahkan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Gimana? Bermanfaat bukan, Bro and Sis? Nah, itu dia tips mengelola THR yang bisa Bro and Sis terapkan. Yuk, sama-sama lebih cermat dalam mengelola uang THR.